Jatanras Polres Metro Tangerang Kota berhasil menangkap tersangka penganiayaan terhadap seorang kedi golf di kawasan Golf Kota Tangerang. Ya, tersangka berinisial FA ditangkap di rumahnya di Bandar Lampung dan kini menjalani pemeriksaan secara intensif. Seorang pria berinisial FA ditangkap tim unit Jatanras Polres Metro Tangerang Kota setelah diduga melakukan penganiayaan terhadap kekasihnya sendiri berinisial RA di kawasan Golf Kota Tangerang. Tersangka diringkus di rumahnya di Bandar Lampung tanpa perlawanan. Usai ditangkap, tersangka langsung digelandang ke Polres Metro Tangerang Kota untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Petugas kepolisian juga mengamankan sejumlah barang bukti saat melakukan aksi penganiayaan. Selanjutnya, tim Opsnal Jatanras Polres Metro Tangerang Kota bergerak cepat dan alhamdulillah dalam waktu 1x24 jam tersangka berhasil ditangkap di daerah Bandar Lampung. Saat ini tersangka telah dibawa di Polres Metro Tangerang Kota untuk menjalani proses penyelidikan lebih lanjut. Hasil pemeriksaan sementara, tersangka bukan merupakan pejabat publik seperti yang beredar di media sosial, melainkan seorang wira swasta. Dari pemeriksaan awal, tersangka mengaku aksi kekerasan yang dilakukan dipicu rasa cemburu. Dirinya juga mengaku emosi karena sering mendapat makian dari korban. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, sebelumnya seorang wanita yang berprofesi sebagai kedi golf dianiaya seorang pria di kawasan lapangan golf di Kota Tangerang, Banten. Akibat kejadian itu, korban mengalami sejumlah luka di bagian kepala dan wajah hingga harus mengalami perawatan intensif di rumah sakit. Seorang wanita yang berprofesi sebagai kedi golf menjadi korban penganiayaan di tempat kerjanya di sebuah lapangan golf di Kota Tangerang, Banten. Berdasarkan hasil visum sementara, korban mengalami luka robek di bagian kepala serta luka lebam di kening, wajah, dan bibir akibat tindak kekerasan. Hasil penyelidikan sementara menyebut dugaan penganiayaan dipicu oleh persoalan pribadi. Pelaku diduga merupakan kekasih korban dan meluapkan emosinya kepada korban karena cemburu. Meski demikian, polisi masih melakukan pendalaman untuk memastikan motif dan rangkaian kejadian. Untuk motif, pelaku saat ini masih dalam penyelidikan kepolisian. Untuk korban berinisial RA masih menjalani perawatan medis. Sementara itu, terduga pelaku berinisial FF masih dalam penyelidikan Satreskrim Polres Metro Tangerang Kota. Satreskrim Polres Metro Tangerang Kota masih mengumpulkan keterangan dan alat bukti guna mengungkap kasus tersebut. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan. Pura-pura mengajak kencan, seorang pria mencuri sepeda motor teman kencannya di Kalideres, Jakarta. Ya, polisi juga menangkap seorang wanita bagian dari komplotan pencurian tersebut. Seorang buronan kasus pencurian sepeda motor dengan modus mengajak korban berkencan di kawasan Kalideres diringkus polisi. Tanpa perlawanan, pria ini ditangkap di kawasan Bandara Soekarno-Hatta. Sebagai eksekutor, Dedi Irama menggasak sepeda motor dan ponsel korban, bahkan tega menganiaya jika korbannya melawan. Polisi juga menangkap seorang wanita bagian dari komplotan pencurian sepeda motor. Wanita yang ditangkap di kawasan Jalan 1 Maret Pegadungan Kalideres adalah otak kejahatan. Mereka beraksi dengan memanfaatkan perkenalan korban dengan pelaku wanita di media sosial. Setelah menjalin komunikasi, korban diajak berkencan di sebuah kamar kos di Kalideres. Ketika kencan, Dedi Irama beraksi mencuri sepeda motor dan ponsel milik korban. Jadi untuk peran pelaku yang kami amankan adalah pelaku eksekutor. Jadi pelaku yang merampas kunci motor kemudian handphone korban yang di-OTK oleh tersangka wanita yang sudah kami. Polisi masih memburu satu pelaku lainnya yang sudah dikantongi identitasnya. Komplotan ini mengaku beraksi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan membeli narkoba jenis sabu. Kedua pelaku dijerat tentang tindak pidana pencurian disertai dengan kekerasan dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan.
Bantuan sosial minyak goreng merek Minyak Kita ditarik kembali usai ada laporan terkait aroma menyerupai solar. Ya, Menteri Perdagangan Budi Santoso menyatakan pihaknya masih mendalami temuan tersebut. Antrean puluhan truk dan angkutan barang mengisi solar subsidi di SPBU Jalan Mastrip Karangpilang, Surabaya mengular sepanjang 1 km hingga ke jalan raya. Sopir truk harus antre berjam-jam karena pasokan solar subsidi di sejumlah SPBU tiba-tiba langka sejak 2 hari lalu. Hanya tersedia di beberapa SPBU, itu pun sangat terbatas jumlahnya. Berapa lama ya tadi ngantrinya? Ada 1 jam. 1 jam ya tadi ya? Penuh apa? Kosong. Oh kosong, nggak ada? Ya. Habis ya? Terus ganti kosong. Kosong ya? Ya. Berarti 2 SPBU kosong? Kosong. Tidak hanya di Surabaya, antrean ratusan truk dan kendaraan barang juga terjadi di SPBU Pantura, Cangkring, Malang, Pasuruan. Antrean mengular di pinggir jalan raya penghubung Surabaya Probolinggo. Tidak ada pilihan, sopir truk harus menghabiskan waktu 2 jam lebih demi isi solar subsidi. Akibatnya aktivitas pengangkutan barang terganggu dan merugikan pengusaha. Menemui SPBU ini dari timur sampai sini, banyak yang kosong. Banyak. Ada dari di Pasuruan tapi full yang antri. Kelangkaan solar subsidi terjadi sepekan sebelum penerapan wajib biodiesel 50% pada 1 Juli mendatang. Wajib biodiesel B50 itu akan memangkas impor solar besar-besaran pada tahun ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Memasuki musim kemarau, Desa Kedung Malang, Jepara, Jawa Tengah mulai mengalami krisis air bersih. Ya, pasokan dari perusahaan air minum daerah atau PDAM hanya mengalir 2 kali dalam sepekan. Kondisi ini memaksa warga harus membeli air isi ulang untuk memenuhi kebutuhan memasak. Ribuan warga Desa Kedung Malang, Jepara, Jawa Tengah mulai merasakan dampak musim kemarau tahun ini. Setidaknya ada 2.500 warga mengalami kesulitan mendapat air bersih karena sumber air yang mulai mengering. Pasokan PDAM yang selama ini menjadi langganan sudah tak lancar mengalir. Warga hanya mendapat aliran air PDAM secara bergilir. Mereka hanya mendapatkan 1 hingga 2 kali dalam sepekan. Air yang didapatkan pun hanya bisa digunakan untuk mandi karena kondisi air yang keruh. Sementara untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, warga harus membeli air isi ulang dengan harga Rp5.000 hingga Rp6.000 per galon. Dalam sebulan, warga harus merogoh kocek Rp150.000. Kalau ngalir itu seminggu sekali. Dan diwingi seminggu 2 kali. Baru diwingi. Yang untuk mandi itu air ini PDAM. Yang untuk masak itu beli galon. Menyikapi kondisi ini, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Jepara turun tangan melakukan dropping air bersih. Dalam sepekan, BPBD Jepara melakukan dropping air bersih sebanyak 2 kali dengan setiap pengiriman 2 tangki atau 8.000 liter. Sampai hari ini memang kita masih menjadwalkan 2 kali dalam seminggu untuk di Kedung Malang. Di total ada 870 KK atau kalau jiwanya kurang lebih sekitar 2.500-an KK di 11 RT dan 2 RW. Dari perkiraan BMKG menyebutkan kemarau tahun ini akan lebih panjang dibanding tahun lalu. Hal itu mengingatkan kemarau yang biasanya mulai terjadi di bulan Agustus kini datang lebih awal, yakni di bulan Juni. Dari Jepara, Jawa Tengah, Alip Sutarto, iNews melaporkan. 5 orang terluka saat mobil bak terbuka milik Kelurahan Rawabuaya menabrak pohon di kawasan Kalideres, Jakarta Barat. Ya, sementara di Kelapa Gading, Jakarta Utara, sebuah pohon angsana berukuran besar ambruk dan menimpa 2 mobil yang sedang melintas. Mobil bak terbuka milik Kelurahan Rawabuaya ini ringsek parah usai menabrak pohon di Jalan Utan Jati, kawasan Kalideres, Jakarta Barat. Benturan keras membuat 5 orang penumpang yang merupakan petugas PPSU Kelurahan Rawabuaya terluka, 2 diantaranya terlempar dari bak mobil. Warga yang menyaksikan insiden ini langsung berupaya memberikan pertolongan. Menurut saksi, kecelakaan bermula ketika mobil melintas dari arah Dan Mogot menuju ke Taman Surya.
mobil mau tiba-tiba pohon ini ditabrak. Mobilnya begitu naik, terus turun begitu langsung kaca nih ke sini semua kacanya. Kaca depannya pecah, Bu? Iya, hancur habis, mobilnya aja penyok. Ya Allah, ini mobil apa? Astagfirullahaladzim. Udah pada dimakanin raya. Insiden lain terjadi di Jalan Gading Kirana Kelapa Gading, Jakarta Utara. Sebuah pohon angsana berukuran besar tiba-tiba tumbang dan menimpa dua mobil yang sedang melintas. Akibatnya sebuah mobil mewah dan satu taksi rusak parah. Mobil rame kayak gitu, nah pas itu lagi rame itu saya mundur, pas mundur tiba-tiba grup kayak gitu, ya pohon tumbang, mendadak kayak gitu, kirain kena tabrak mobil goyangnya gede kayak gitu, ya udah. Beruntung seluruh penumpang selamat tanpa mengalami luka. Petugas Dinas Pertamanan langsung mengevakuasi batang pohon yang diduga lapuk agar tidak membahayakan pengguna jalan. Dari Jakarta, Rizky Falufi, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan.